Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Dea Agnia. Saya Henis Pratidina. Saya Muhammad Afif Samad Senotri Nugraha. Saya Muhammad Aftal Farizi. Di video ini kami akan mewawancarai imam, pengurus, penjaga dan jamaah masjid tentang peran dan fungsi masjid serta pemberdayaan jamaah terhadap toleransi beragama di Masjid Jami Kota Bengkulu. Berikut video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aftal Farizi. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu Bapak ya Pak. Perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Nama saya kebetulan dikasih orang tua Lailatul Badri, panggilan sehari-hari Jigi. Status di masjid kebetulan ketua BKM. Sini saya akan mewawancarai Bapak Pak. Apakah boleh Pak? Silakan. Apa fungsi dan peran masjid sebagai pusat ibadah Pak? Sudah terjawab. Apa fungsi dan masjid pusat ibadah? Masjid kan pusat ibadah. Ya. Masjid adalah tempat umat muslim melaksanakan ibadah, baik itu sholat wajib, sunat, maupun kegiatan Islam, itu semuanya ibadah. Dan yang kedua, apa fungsi dan peran masjid sebagai sarana pembina umat muslim? Peran dan sarana masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam, khususnya di lingkungan sendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan masjid ini berdiri Pak? Kalau ditanyakan masjid ini berdiri, masjid atau surau, sebelumnya bukan masjid namanya, surau. Surau ya Pak? Ya. Jadi surau ini sudah didirikan oleh turun temurun nenek moyang kami itu berdasarkan dari cerita pada tahun 1826 sudah berdiri surau. Jadi dulu tinggi, kecil, nggak ada pagar. Nah, kebetulan pada waktu itu kita masih dalam penjajahan. Jadi karena kan ada putra Indonesia yang jenius yang selalu jadi masalah oleh penjajah, diasingkan di Bengkulu pada tahun 38. Dia tersebut juga mempunyai kekuatan yang cemerlang, mempunyai gagasan yang bagus. Pada waktu itu kebetulan setiap sore istirahat dan main di rumah depan ini ada tinggi laman ini. Di setiap menjelang maghrib selalu terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak-anak remaja atau putra-putra yang ada di lingkungan masjid. Oleh karena itu beliau adalah Bung Karno menaruh simpati terhadap lantunan ayat-ayat tersebut. Sedangkan beliau pada waktu itu belum mempunyai suatu pegangan itu. Dia melakukan pendekatan musyawarah dengan lingkungan, pada caranya. Oleh karena itu dia punya pikiran yang bagus. Gimana caranya kita merubah masjid dan membaik. Apa saja kegiatan keagamaan di masjid ini Pak? Ya, sebenarnya tidak pertanyaan itu. Jangan dulu sampai di situ. Kamu jelas tadi kapan berdirinya, kenapa bisa didirikan namanya masjid. Pertanyaannya tadi yang disebutkan di situ. Pak kapan Pak kamu mulai rumah masjid ini bisa menjadi masjid, berapa lama proses, mana dana itu kan malah ada yang sambung tidak ya. Masjid Jami ini dibongkar oleh Bung Karno dengan kesepakatan lingkungan pemuka agama yang ada di Kota Bengkulu dan sekitar. Dia jadi dirombak pada tahun 1938. Mulai dibongkar dan direnovasi. Dan juga hal tersebut tidak selancar dilakukan oleh Bung Karno dan penduduk di sini karena masalah anggaran dana. Jadi masjid ini
sendiri kan bukan masyarakat anggaran dari pusat, kita juga kan belum merdeka. Itu adalah swadaya dan swadana dari masyarakat. Bahkan Bung Karno sempat berhenti bangun tersebut. Kehabisan dana, dia juga nggak putus asa. Dia bentuklah satu sanggar seni yang ada di Bengkulu pada waktu itu. Dia bina anak-anak muda Bengkulu itu satu sanggar yang dinamakan beliau Sanggar Monte Carlo. Bergeraklah sanggar tersebut mencari dana sosial baik ke Janabong maupun ke Bengkulu Selatan. Alhamdulillah, jadi kurang 4 tahun Masjid Surau ini berhasil dirombak total oleh Insinyur Bung Karno. Langsung diganti nama menjadi Masjid Jami. Masjid adalah tempat kumpul, jami adalah jemaah. Jadi dinamakan Masjid Jami. Sampai sekarang ini masjid ini terus terang cagar budaya baru muncul pada tahun 2010. Adalah mudah-mudahan nomornya sebelumnya masjid ini banyak yang unik. Tapi kita banyak yang diunggar. Ini tempat duduk sebesar di sini, 2 biji di belakang, itu udah sumur, berkolam, umum WC, sebelah sana dulu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya adalah asli dari sini. Di depan itu bisa di belakang itu. Jadi saya tahu persis tempat kami kecil waktu itu masa sore mandi sini kan, buka baju, buka celana, bugil lah lari ke masjid mandi beneran main. Masuklah salah satunya dan jadi orang mantan Kapolda Bungkuran Aan dan tadi. Tadi saya main acong-acongan, itu dia perkenalan terus pelantikan saya bilang, ingat lagi teman di sini. Kita kan dari belakang, woi kawan lama katanya kan, jadi pelantikan di sini. Akhirnya kami jadi akrab. Tempat kami main pada waktu kecil sangat indah. Sekarang nggak dapat kita bayangkan dengan perkembangan zaman. Tapi itu cerita Masjid Jami. Itu cerita itu juga bukan kita dapat dari sejarah, itu cerita turun temurun dari orang tua, nenek moyang. Apakah di masjid ini ada kegiatan mengaji untuk anak-anak, Pak? Kalau dulunya ada tukang mengaji anak-anak dan juga kita selalu mempersiapkan. Terakhir kita coba lagi, gali lagi dan kita himbau kepada orang-orang tua, kita umumkan melalui masjid untuk merapatkan anak-anak ke masjid karena kami sudah mempersiapkan fasilitas baik tempat ngaji, bangku maupun guru ngaji. Kami siapkan semua, silakan, itu tidak dipercaya gratis. Apa saja kegiatan keagamaan di masjid ini, Pak? Kegiatan keagamaan yang jelasnya pada setiap hari kita melakukan setiap waktu sholat fardu 5 waktu tetap kita lakukan. Alhamdulillah jemaah kita selalu ramai, baik kelima waktunya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu selalu ramai. Itu kalau kita lakukan. Dan juga kita setiap subuh Jumat melaksanakan sholat sujud sajadah. Dan juga ditambah lagi setiap hari-hari besar Islam, Masjid Jami selalu melaksanakan hari-hari Islam tersebut, baik Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram kita selalu melakukan. Apakah di masjid ini ada kegiatan mengaji untuk anak-anak, Pak? Untuk mengaji anak-anak tadi kan sudah kita jelaskan, mungkin terputus, itu sudah kita siapkan, tapi dulunya memang ada, sempat gencatan senjata, nggak ada ngaji lagi, tapi kita gali lagi. Ada rismanya, kebetulan terakhir anak kita sendiri yang risma yang perempuan, dia sudah bersuami, sekarang udah punya anak 2. Hingga ada pengganti penerus dan juga kita tetap menghimbau kepada lingkungan menyerahkan anak-anak ke sini. Tapi ternyata tadi kan orang tua kalah sama anak sekarang, kalah sama HP, teknologi yang lebih canggih. Ya sibuk main game macam-macam lah kan. Jadi terus terang aja kalau kita bicara masalah itu, kita ini ke depan akidah kita ini sangat rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aftal Farizi. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak, Pak. Perkenalkan, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Haji Aksa Sapri. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak, Pak? Silakan. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai imam masjid di masjid ini, Pak? Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Kurang lebih ya.
Apa yang menjadi fokus utama Bapak sebagai imam di masjid ini, Pak? Yang jelas pertama itu kita menarik jemaah-jemaah supaya dia betah beribadah di sini. Apalagi terutama Masjid Jami ini karena persinggahan. Kadang-kadang orang dari luar itu mau sholatnya di Masjid Bung Karno katanya. Jadi banyak tamu-tamu kita dari luar, terutama Zuhur dan Asar itu. Ya, itulah ya. Orang Asar itu banyak yang dari luar kota maksudnya. Ya. Terus, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan keagamaan di masjid ini, Pak? Jelas terlibat sebagai imam tanggung jawab atas kemakmuran ibadah terutama ya ibadahnya, terutama tadi kita harus berbuat supaya jemaah kita betah untuk di sini gitu ya. Sekian, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Terima kasih sama-sama ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya De Agnia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bengkulu. Ada tugas untuk mewawancarai penjaga masjid. Apakah Abang berkenan? Sebelumnya perkenalkan diri Abang dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syahputra, beralamat di Jalan Tengah Padang, Kota Bengkulu, asli Bengkulu. Ini sudah berapa lama Abang jadi marbot masjid? Sudah dari sebenarnya sih dari kelas 3 SMP ya. Oh, Jadi mulai dari tahun berapa itu? 3 SMP, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu lah. Abang di sini kegiatannya ngapain aja yang rutinnya? Kalau yang rutinnya untuk kerutinan saya sendiri mungkin bersih-bersih tempat wudhu, membersihkan bagian tempat sholat, membersihkan bagian teras, terus mengepel bagian-bagian teras. Itu aja. Ini marbot masjidnya ada berapa orang, Bang? Kalau untuk marbot sementara baru 2 orang, yang untuk bersih-bersihnya ya baru 2 orang. Menurut Abang, fungsi dan peran masjid sebagai pusat ibadah apa, Bang? Peran dan fungsinya sih ya pastinya sih untuk ibadah umat muslim dan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin mungkin setiap tahun seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu aja. Kalau fungsi dan peran masjid sebagai sarana pembinaan umat muslim apa, Bang? Pembinaan umat muslim mungkin seperti TPQ untuk belajar ngaji, ya untuk mungkin mengaji dalam sarana apa tuh maksudnya? Mungkin untuk mengajari anak-anak sekitar sini mengaji. Di sini ada kegiatan mengaji juga, Bang? Kalau untuk saat ini mungkin udah nggak ada lagi, cuma terakhir kemarin tahun 2021 mungkin terhenti itu sejak mungkin karena COVID-19 itu, jadi berhenti sampai sekarang, berhenti, nggak diatur lagi sama pengurusnya. Kemarin tuh sempat dulu tuh ada TPQ untuk anak-anak sekitar sini lah mungkin belajar ngaji, tapi ya sekarang karena COVID tuh jadi terhenti kegiatan. Apa tanggung jawab Abang sebagai penjaga masjid dalam memastikan kebersihan dan keamanan masjid? Kalau untuk kebersihan ya pastinya untuk kesucian masjid ini sendiri, terutama tempat wudhu, kamar mandi, apalagi yang paling penting itu tempat sholat. Pasti itu harus suci, harus bersih dan terjaga dari najis-najis dan kotor-kotoran. Terus bagaimana persiapan Abang ketika ada kegiatan keagamaan seperti acara-acara, Bang? Kalau untuk kegiatan acara-acara, persiapan dari kami mungkin pengurus, yaitu mempersiapkan semuanya yang ada di masjid, terutama kebersihan masjid dan perlengkapan yang akan dibutuhkan oleh kegiatan keagamaan tersebut. Baik, itu aja pertanyaannya, Bang. Makasih udah meluangkan waktunya, maaf mengganggu. Ya, gak apa-apa, saya juga
mungkin berterima kasih sama kakak-kakaknya udah mau belajar untuk mengetahui tentang masjid ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Samad Seno Trinugraha, sering dipanggil Seno, dari UNIP Fakultas Ekonomi Pembangunan. Saya mau menanyakan tentang masjid ini, Pak. Apa fungsi dan peran masjid sebagai pusat ibadah? Untuk fungsi untuk fungsi masjid ya tempat orang beribadah, tempat orang sholat, dan untuk orang tempat mengaji. Jadi fungsinya itu bagi masyarakat di sini ya sangat bermanfaat sekali kan, apalagi di tengah-tengah kota kan. Jadi kalau ada jamaah dari mana saja kebetulan lewat ya mereka mampir di sini. Masjid Jami ini kan strategis sekali karena di tengah kota Bengkulu gitu. Apa fungsi dan peran masjid sebagai sarana pembina umat muslim? Untuk fungsi dan pembina bagi umat muslim ya masjid kan tempat ibadah. Jadi kita tempat sholat juga di sini, sholat 5 waktu, terus sholat sunnah, terus di sini juga kan biasanya ada kegiatan Maulid Nabi, pengajian, bisa jadi ada pengajian dari lintas perkumpulan mana mereka menggunakan ini. Jadi untuk Masjid Jami ini ya untuk masyarakat atau pengguna seperti orang-orang umum itu ya sangat bagus di sini. Apakah Bapak sering ibadah di sini? Alhamdulillah, saya sering di sini. Jadi kebetulan kadang itu kita lagi lewat atau ke tempat saudara juga di sini. Pas jam 5 waktu, alhamdulillah kita bisa mampir di sini. Karena kebetulan lewat di jalan umum, ya mampir karena masjidnya kan pas di tengah-tengah kota ini. Apakah Bapak sering mengikuti kegiatan keagamaan seperti mengaji di masjid ini, Pak? Kami kebetulan belum pernah ngikut pengajian di sini. Cuma insya Allah kami dari alumni lintas sekolah SEMEA, insya Allah ini hari Sabtu kita akan mengadakan pengajian 3 bulan sekali, triwulan. Kita sudah koordinasi sama pengurus-pengurus masjid di sini. Insya Allah kita adakan itu hari Sabtu tanggal 21. Itu kita akan mengadakan pengajian. Sebelumnya kita sholat zuhur bersama-sama nanti. Semua alumni, terus sama pengurus masjid sini, terus sama jemaah-jemaah yang di sekitar sini atau jemaah-jemaah yang kebetulan lewat di sini. Jadi kita akan mengadakan pengajian rutin per 3 bulan. Jadi kebetulan kita dari alumni SEMEA Kota Bengkulu akan mengadakan pengajian di sini. Apakah fasilitas di Masjid Jami ini lengkap, Pak? Alhamdulillah kalau untuk fasilitas di Masjid Jami ini dari dulu sampai sekarang alhamdulillah lengkap, seperti air tersedia, belum pernah di sini ada kekeringan, terus parkirnya juga luas, jadi para jemaah nggak khawatir kalau untuk misalnya parkir baik mobil atau motor kan. Terus untuk masalah kehilangan alhamdulillah di sini belum ada. Jadi kalau untuk fasilitas seperti sepatu atau sendal ini sudah tertata rapi di tempat rak-rak masing-masing. Terus tempat wudhu juga ada. Terus juga disediakan di sini seperti alat-alat sholat, misalnya kain sarung, terus mukena, terus yang lain-lainnya. Jadi semua orang bisa di sini. Jadi fasilitasnya lengkap gitu. Apa yang Bapak harapkan dari imam dan pengurus masjid dalam mempromosikan toleransi beragama? Ya kalau untuk imam kan pemimpin ya, dan terus untuk ustadz juga kan dia paling mengajak kepada para jemaah. Kalau di sini kan karena sholat itu kewajiban, kadang mereka juga kan seperti ada juga para jemaah itu dia di sini mungkin
ada rezeki sedikit apa mereka ngasih sumbangan seperti itu kan. Seperti di sini kan mereka ada menyumbangkan untuk air aqua untuk para jemaah untuk minum, untuk menikmati misal haus bagaimana kan. Jadi para ustadz imam ini ya sangat bagus di sini. Mereka juga kan kalau ada orang mau bertanya atau mau gimana itu ya tetap dilayani. Jadi ya Ustadz, untuk ustadznya, untuk imamnya, ya untuk para orang-orang muslim ya begitu dekat lah. Misalnya mereka mau sholat ya dipersilakan, mau baca Quran dipersilakan, terus ya dirapikan lagi seperti itu. Apa yang Bapak harapkan untuk masjid ini ke depannya? Harapan saya insya Allah ya kedepannya masjid ini ya terus bertambah terus jemaah. Jadi jemaah yang datang baik dari kota Bengkulu atau orang kalangan yang dekat sekitar sini lingkungan atau yang di luar kota Bengkulu, karena masjid ini kan masjid bersejarah, masjid-masjid peninggalan Soekarno waktu pengasingan. Jadi orang kalau datang ke Bengkulu dari luar kota tuh aduh gimana pengennya ya coba kita ke Masjid Jami karena ada apa kayak nilai historis kayak gimana, ada rasa gimana. Jadi ada Masjid Jami kan ini kan sudah lama sekali masjid pertama kali di Bengkulu. Jadi udah berapa kali direhab. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan ya masjid ini nggak dipindahkan ya karena di kota kan kiri kanan depan belakang jalan. Ya kalau dipindahkan ya nilai sejarahnya hilang gitu. Jadi untuk kedepannya ya insya Allah pemerintah Bengkulu ya tetap masjid ini dan melestarikannya lagi masjid ini. Palingan kan seperti ya yang jelas kalau jemaahnya insya Allah bertambah-tambah terus kan ya karena nilai historisnya tadi. Paling itu aja paling. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi KKN nggak sih?